North Sumatra, or Sumatra Utara, which is often synonymous with the word Batak to describe its very people. The Bataknese are the third largest ethnic group in Indonesia, encompassing multiple regions, including Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, and Asahan. But that is not all the Bataknese are known for. The Bataknese highly value strong family and clan bonds, instilling within them mutual care and sense of responsibility so that they all achieve success. We begin our journey learning about the history and wellness traditions of the Bataknese, first by visiting one very special person, Professor Rusmin Tumanggor, Professor of Medical Anthropology at the Islamic State University in Jakarta. Let's go ahead and meet him. Assalamualaikum Profesor Rusmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih silakan duduk. Apa kabar Profesor? Baik, alhamdulillah. Gimana sehat? Sehat Pak. Siapa namanya? Karina. Karina, oh ya, silakan Karina. Suku Batak itu terdiri dari beberapa sub-suku bangsa Batak. Pertama ada di Tapanuli Tengah, ada di Tapanuli Utara, ada di Karo, ada di Dairi, dan ada Simalungun, dan ada pesisir. Orang Batak itu terbuka, ekstrovert. Kemudian suku bangsa Batak itu kalau berkomunikasi sangat hangat dan biasanya sangat sopan. Sebelum tegur sapa lebih lanjut, biasanya ditanya dulu, Bapak, Ibu, atau Saudara marga apa? Supaya kita bisa menentukan penyapaan atau pertuturan. Itu suku bangsa Batak. Jadi dia terbuka. Kalau boleh saya gambarkan, durian itu berduri di luar, tapi manis di dalam. Nah, kalau boleh saya gambarkan, kira-kira seperti itulah suku bangsa Batak ini. Yaitu berduri di luar, tapi kalau pandai kita mukanya, manis di dalam. Kira-kira begitulah karakter orang Batak. Kesenian suku bangsa Batak ini menarik karena ada yang umum itu saya lihat tortor. Kemudian kalau ada gondang untuk perayaan-perayaan atau untuk pesta-pesta atau untuk mengenang arwah-arwah leluhurnya bagi saudara kita yang beragama Sepele Sumangot. Nah, kemudian ada juga si kambang, yaitu di pesisir. Nah, kemudian ada lagi tari-tarian tapi yang berupa kesenian, tari mocak namanya ya, yaitu pencak silat. Nah, itu merupakan seni di Batak, di suku bangsa Batak. Ini tetap saja menjadi acuan dasar, yaitu Hasangapon, Hagabeon, Hamoraon, Sarimatua. Artinya berwibawa. Jadi Batak itu butuh berwibawa. Kemudian yang kedua, Hagabeon, kaya. Karena filosofinya kaya, maka jarang sekali kita lihat orang Batak peminta-minta. Karena dianggap kalau peminta-minta berarti miskin, tidak kaya. Nah, ketiga adalah Hamoraon. Hamoraon itu adalah berketurunan yang menyebar kemana-mana. Jadi kalau ditanya di mana anak bapak sekarang, ada di Tarutung satu, ada Jakarta satu, ada di Australia satu, itu namanya Mamora. Yang terakhir yaitu Sarimatua, artinya kita meninggal sudah ada anak-anak kita, ada cucu kita, ada buru kita, dan ada semuanya pekerjaannya dan tidak ada yang terlantar. Itu baru dikatakan itu Sarimatua. Kita meninggal, semuanya sudah smooth dengan kehidupannya.
Etna Wellness Batak ialah masyarakat Batak memandang bahwa kehidupan itu akan bagus dengan menggunakan semua bahan-bahan alam dan komunikasi yang hangat. Nah, inilah dia yang dikatakan hanguluan dari kehidupan bersama dan dari penggunaan bahan alam untuk kehidupan. Nah, untuk inilah lahirlah upaya menyembuhkan itu melalui kusuk atau dengan model spa, dan juga menggunakan spiritual, yaitu pendekatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jika diperlukan umpamanya rangsangan terhadap sistem-sistem urat dan saraf, maka dia perlu dipijat, perlu dikusuk. Inilah yang dilakukan dalam upaya penyihatan Ethno Wellness Batak. Bahan yang dibutuhkan untuk kusuk Batak ialah tumbuhan dan mineral atau semacam air ya, dari pelbagai jenis dan fungsi yang bersifat menghangatkan, yang mendinginkan, yang mewangikan, dan menggusur angin dari dalam tubuh. Ada yang direbus, ada yang dibakar, dibalurkan, dan diminum. Bahkan ada daging dan telur hewan yang dianjurkan dikonsumsi penderita. Pesan saya kepada seluruh pemirsa di tanah air, bahkan yang dari luar negeri, yang pertama, kalau boleh datanglah ke tanah Batak. Yang kedua, coba mencari cara penyihatan dari Datu Batak. Nah, kemudian mengapa saya katakan begitu? Seperti umum saya lihat itu, kalau penyihatan di berbagai wilayah dimulai dari kaki baru ke kepala. Tapi di Batak itu khas, tipikal, dari kepala dulu baru ke kaki. Nah, kemudian mantra dan jampi atau tabas dan tonggo yang di Batak itu perlu juga dipahami berhasil apa enggak untuk penambahan penyihatan di dalam keterampilan, kemudian juga penggunaan ramuan, dan dilengkapi dengan doa secara spiritual. The Bataknese never ceases to amaze. With their strong family community bonds, work ethic, and principles, it's no wonder that many continue to become successful Indonesian icons, businessmen, and government officials. With their wellness traditions revolving around unique ingredients and techniques, Etna Batak is certainly one that must be experienced. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusanak, jua-jua banta kerina, jua-jua. Terima kasih untuk semuanya.